Halo sahabat, saya Rafika, relawan Odesa. Saat ini saya berkuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Agroteknologi. Siang ini saya sedang berada di Odesa. Dan juga saya memiliki kesempatan untuk merealisasikan keinginan saya untuk mendapat cerita awal mula berdirinya Odesa. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh Pak Faiz, Ketua Odesa Indonesia. Selamat siang, Pak. Siang. Ini saya mau secara khusus mendokumentasikan tentang cerita awal mula Odesa, tapi melalui cerita. Nah, hal Di ini website tuh udah banyak itu. iya Pak, tapi saya ini pengen ceritanya secara langsung dari lisan Bapak tersendiri. Oke, gitu. Nah, tapi yang saya ingin tanyakan itu bukan tentang apa itu Odesa, melainkan tentang pengurus-pengurus Odesa itu tersendiri. Pengurus. Kamu Iya. sudah ada yang kenal belum pengurus Odesa? Berapa yang kamu kenal? Ada satu, 10? baru ada beberapa aja Pak. Kan saya itu melihat Odesa ini tuh unik ya, karena para pengurus di sini itu silih berganti melayani para petani, juga Oke. para relawan yang mengajar maupun yang menjadi relawan tani di sini. Nah, menurut saya itu unik karena Odesa ini berhubungan dengan kekerabatan yang sangat erat antar pengurusnya. Nah, jadi saya akan memulai dengan satu pertanyaan. Bapak boleh perkenalkan satu persatu sosok dari pengurus Odesa ini Walah, mungkin? 40 orang gimana ya? Anu saja, rangkum ya beberapa orang yang penting di Odesa ini. Nah, kalau saya kan memang yang kesehariannya mengurus yayasan ini, tapi awal mula kalau Rafika mau tahu itu dulu sebelum ada Odesa itu ada kegiatan dulu namanya Civic Islam waktu itu. Nah, itu kita diskursus karena saya dan teman-teman kebanyakan di Kota Bandung waktu itu diskursusnya tentang hak-hak kewargaan dari perspektif keislaman, yang usahanya adalah bagaimana keislaman di Indonesia itu harus memiliki tindakan-tindakan konkret untuk menjawab masalah, termasuk masalah kemiskinan. Nah, seiring sejalan waktu itu kurang lebih 3 atau 4 tahun itu kurang progresif, kurang nyambung terhubung dengan masyarakat, karena kita di kota urusannya hanya ketemu satu persatu pertemanan dari kampus ke kampus gitu. Sementara yang benar-benar masyarakat miskin itu kurang tersentuh. Nah, begitu kita mendirikan Odesa itu ya spirit civic Islam terkait dengan hak-hak warga jadi terpenuhi. Nah, waktu itu yang menggagas pengurusnya ya saya, Pak Budiana, Pak Asep Salahuddin, Pak Rektor Surya Laya itu ya, termasuk juga sering komunikasi dengan Pak Marzuki Wahid, Rektor ISIF Cirebon sekarang, Pak Budiana Kartawijaya, Pak Anton, Pak Basuki terutama ya yang paling aktif banyak lama ya, lingkarannya di situ. Kemudian di yayasan ini nyambung ada Om Boy Worang ya, yang Rafika sering dilatih public speaking itu, komunikasi. Pak Boy Worang, ada Pak Heridim tentu saja, itu lama senior kita lama yang rutin, belakangan malah sangat aktif banget di Odesa. Ada Bu Yuli, editor buku ya di penerbit Mizan, Pak Baikuni. Nah, banyak banget. Kalau satu persatu disebut agak repot, tapi begini, mungkin yang paling penting dari spirit persahabatan yang akumulasi lama itu, saya merasa senang karena apa? Teman-teman ini kita ketemu itu bukan hanya urusannya kekerabatan saja. Odesa itu bukan kekerabatan tapi gerakan sosial, tapi memang secara keseharian itu spiritnya kan memakai pendekatan persaudaraan, kekeluargaan. Antar keluarga itu sama pengurus kenal. Kalau aktif di Odesa ya bawa anaknya, kadang-kadang bahkan cucunya juga diajak, kan begitu, bebas gitu ya, open. Nah, itu mungkin yang dimaksud Rafika kan. Jadi terus ikatannya tidak melulu soal gerakan sosial saja, tapi lebih pada hal-hal yang sifatnya persahabatan ya.
misal Pak Hawi Setiawan itu yang paling lama dan dia paling banyak menggagas tentang gerakan Odesa ini kan, dia pikiran-pikirannya yang dijalankan Rafika apa itu banyak yang dari Pak Hawi Setiawan juga Pak Budiana ya. Itu kalau ke sini ya memang tidak berpikir bahwa ini urusan sosial saja, tapi memang urusan campur adek lah, pertemanan. Bahkan yang luar biasa menurut saya salut itu teman-teman mengurus yayasan ini kalau dengan petani tidak lagi memandang sebagai mitra, dalam arti ya saya seorang dosen terus dia petani, sudah tidak ada sekat-sekat lagi seperti itu. Mereka seperti ya orang kampung, sesama orang biasa ngumpul dan saling memberi manfaat. Nah, ini spirit yang ada di antara pengurus. Tapi kalau disebut semua pengurusnya nanti nggak selesai, panjang, nanti 3 jam panjang. Tapi itu cukup ya, nanti Rafika bisa susun sendiri masing-masing pengurus siapa saja yang aktif sejak awal di Odesa sampai sekarang, terus siapa yang nyusul kemudian. Terus jangan lupa sebenarnya bukan hanya di level pengurus yayasan yang kontribusinya luar biasa banyak, itu termasuk kamu-kamu itu yang relawan baru. Oh iya, ada juga Pak Didin itu tukang orang yang punya bengkel yang banyak memberikan peran gerakan di Odesa. Nah, itu manfaatnya Odesa itu dengan cara berteman, tidak melulu urusan ilmiah terus, tapi justru dengan kekerabatan, persaudaraan itu ilmu pengetahuan kita secara tidak sadar itu saling menular satu sama lain, dan itu menularkan kebaikan bukan yang jelek. Oke, gitu kira-kira. Oke, selanjutnya nih Pak, kan dari pengurus Odesa ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ya. Nah, gimana sih tips Pak Faiz buat menghubungkan antar pengurus satu sama lain gitu, sehingga memiliki satu visi yang sama? Walah, dibikin tip ya, tip top, padahal itu alamiah saja, enggak. Tapi begini, oke, itu pertanyaan untuk pembelajaran, jadi saya jadikan rumus. Tapi aslinya ini rumus bukan berangkat dari rumus yang tip-tip kiat-kiat itu, enggak sesimpel itu. Komunikasi kita terjalin baik ya karena urusan kita macam-macam dan kita ini merasa saling membutuhkan. Kalau orang ingin berilmu banyak itu sebenarnya syaratnya hanya satu, dia harus terbuka dan benar-benar menghargai perbedaan pandangan. Walaupun kita itu ngotot dengan pola pikir tertentu ya, prinsip kita kuat, tapi mau tidak mau kita itu harus menghargai pandangan orang lain. Nah, cara menghargainya ini kan yang susah ini. Kalau enggak kan kita enggak setuju ini terus konfrontasi terus kan ya enggak asik gitu. Kalau zaman mahasiswa kan gitu, beda pendapat aja terus nanti musuh-musuhan, blok-blokan. Sama pendapat harus musuhan gara-gara beda organisasi. Nah, kalau kita tidak, ya mungkin karena faktor kedewasaan juga ya sudah kapan saatnya berdebat, kapan saatnya tidak berdebat itu sudah ada batasnya. Dan di kita yang membuat kita itu seger, enak, tidak itu ya enggak perlu banyak perdebatan. Misal untuk beberapa hal visi politik kita boleh berbeda, pandangannya tidak akan sama, enggak apa-apa, tapi kita bisa tetap kompak dalam hal misal membantu orang miskin, misal masalah membantu WC, itu ndak boleh berbeda pendapat lagi, ndak penting. Namanya ada orang kesulitan air terus kita mau membantu kok masih diperdebatkan apakah itu menyelesaikan masalah atau tidak. Nah, kita sudah mengurangi hal-hal yang seperti itu. Jadi misal juga yang Rafika jadi guru mengajar literasi itu. Nah, program itu sudah tidak perlu diperdebatan lagi, itu harus dijalankan. Tidak ada perdebatan bahwa ini penting atau tidak kalau untuk urusan-urusan yang sifatnya programatik. Nah, urusan yang perencanaan ya biasanya berdebat, tapi
bukan apa perdebatannya itu mengarah kepada apakah mau dilakukan atau tidak. Biasanya itu ketidakmampuan. Misal merencanakan sesuatu, kita nggak setuju, itu bukan berarti nggak setuju dalam ide, tapi nggak mampu untuk dijalankan gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu tip-tipnya itu. Jadi satu, kalau mau baik hubungan, kita harus punya pandangan, punya visi. Kalau kita nggak punya visi, nggak punya program, nggak menggulirkan gagasan, ya gimana orang mau tahu gagasan kita. Tapi ketika ada perbedaan pendapat itu, coba kita nggak harus ngubah pikiran kita juga. Saya nggak pernah ngubah pikiran gara-gara orang lain berpikir seperti itu. Ya oke, kita berpikir seperti itu. Tapi ini untuk satu hal, misal pas konkret masalah itu tanaman bibit, ini nggak bisa perdebatan bahwa petani harus dikasih bibit tanaman karena alasannya begini. Nah itu bisa, nah tanpa kita harus berseteru kan gitu. Kalau berdebat terus nanti repot. Nah itu cara kita menjalin relasi. Oh iya, kemarin juga ada pertanyaan yang menarik itu, kenapa di Odesa bisa latar belakang nyatu dan enak. Ada yang geologi mulai dari Pak Dani Hilman sampai yang urusannya sastra kayak Mang Hawi kan, Pak Hawi kok nyambung ya. Seperti itu, kita ngumpul dulu untuk satu hal yang tidak usah diperdebatkan. Misal santunan amal untuk fakir miskin, ini enggak perlu diperdebatkan. Nah kita ngumpul, nanti Pak Dani berpikir tentang geologi, Pak Hawi berpikir tentang sastra, sejarah, Pak Heridim bicara seni, Pak Budiana bicara kebijakan publik, Pak Anton bicara dari sisi kewartawanan. Ya udah, ngobrol aja ngalir. Nah, nanti kita kompaknya ada di level misal, ayo kita mau bangun WC untuk di kampung mana. Nah kalau di kampung mana bukan urusan pengurus desa, tapi urusannya petani kan, Mang Toha sama Mang Ujang. Oke, kita sepakat ini tahun ini ditarget harus ada 10 toilet. Nah kita sudah dapat 8 ini sampai bulan Agustus, semoga tambah 4 nanti melampaui target. Nah itu pengurus nggak usah berdebat lagi soal itu, tapi nanti mau di mana dulu yang harus dibangun, berdebatnya adalah Kang Toha sama Kang Ujang. Kita ikut aja kan. Nah seperti itu kurang lebih cara menjaga relasi di antara perbedaan-perbedaan pandangan. Oke, kalau tadi cara menjaga relasi, sekarang mungkin saya mau nanya, ini Pak, gimana caranya kita dapat relasi sebanyak Bapak gitu? Relasi yang aku banyak ya? Iya, banyak banget. Bukan hanya banyak banget. Dari berbagai latar Itu nggak usah dicari sebenarnya rumus dasarnya, tapi kita itu ya kalau nyari relasi itu kayaknya punya kepentingan gitu loh. Kita nyari relasi apa? Kayak sales gitu kan, repot. Mau jualan kartu kredit atau kan bukan seperti itu. Satu, relasi itu tidak usah dicari, tapi kita punya kegiatan rutin yang itu bisa memicu orang lain untuk terus terhubung. Jadi kalau saya bikin, misal nih Pak Heridim lagi ngajak saya, nyuruh lah, kalau Pak Heridim itu bukan ngajak. Kalau sama saya nyuruh agar Odesa lagi membuat ini kegiatan lukisan. Lah dari situ itu nanti pasti saya akan dapat tambahan kenalan selain pelukis-pelukis yang lama selalu. Nah terus nanti kita akan ada kegiatan lagi menanam pohon dengan kelompok perusahaan mana gitu ya. Yang datang ke sini cuma 2 orang, tapi nanti kan ngumpul kayak kemarin. Kamu kemarin ikut enggak aksi? Kenapa masih oh UAS? enggak, masih UAS. Ramai banget itu. Hasna, Haifa, siapa kan jadi banyak teman. Nah itu kan jadi kenal terus nyambung. Apalagi Fadil itu yang megang admin, urusannya kemana-mana itu sudah, dari profesor mana sampai petani mana, di Sulawesi aja ada yang kenal itu. Jadi relasi itu tercipta karena kita hidup ini kan harus menyala terus. Jadi harus usil lah, kurang lebih kreatif, dan urusanmu jangan hanya satu bidang.
kuliahmu apa? Bidang apa? Pertanian. Pertanian agroteknologi ya. Nanti kamu harus juga senang sastra. Ya berrelasi dengan urusan sastra. Siapa tahu kamu nanti bisa kalau pertanianmu lagi nggak produktif, kamu produksi karya sastra gitu kan. Kamu akan punya jaringan di kalangan penyair, seniman, kamu akan punya jaringan di pertanian. Nah, yang nggak nyambung jadi nyambung, nanti temannya banyak, nyambung menyambung gitu, banyak sekali kan. Nah, kita juga begitu, karena saya suka politik juga dulu, walaupun nggak jadi politisi, tapi teman-teman saya kan banyak yang politik, jadi politisi, anggota DPR banyak banget. Bukan hanya banyak banget. Terus teman-teman LSM di Bandung lumayan, tapi di Jogja saya lebih banyak lagi, di Jakarta juga sangat banyak. Nah, seperti itu semua karena masa pengalaman. Tapi pertanyaan itu menjadi relevan untuk mahasiswa seperti apa, Pika, itu untuk nanti kamu harus punya beragam kegiatan memang. Ya nggak usah semua dijalankan semua dalam waktu saat, tapi kamu di Odesa kan jadi kenal banyak orang kan? Iya. Itu satu organisasi aja membuat kamu bisa kenal sama apa? Nah, pelukis ada, oke? Penyanyi ada. Terus apa? Dosen. Sejarawan, nah, dosen banyak. Kamu kuliah juga dosenmu banyak. Nggak usah dihitung yang dosen. Petani banyak banget. Nah, itu sudah komplit. Dan memang yang namanya organisasi yang baik, yang sehat itu jangan hanya urusannya itu spesialisasi ke bidang tertentu. Makanya kalau masuk desa kan aneh-aneh urusannya. Pohon, tanaman, pertanian ada berapa jenis. Terus tambah urusan amal, lansia, fakir miskin, tambah urusan literasi anak, terus urusan beasiswa. Jadi macam-macam. Nah, itu yang membuat gerakan kita juga terhubung dengan banyak orang, karena di luar sana itu orang memiliki mungkin satu bidang saja. Ada yang senang donasi itu WC saja, toilet itu kan air bersih. Di sananya organisasinya itu spesifik ke air bersih. Nah, begitu masuk desa ya nyambung. Terus tapi ada juga yang suka ekologi. Nah, nyambung ke desa. Makanya kayak ruko kalau desa itu kan banyak hal. Itu Hasna jadi banyak temen kan. Siapa Haifa sudah nggak kuper lagi jadinya. Karena kenal sana kenal sini kan. Kamu masih kuper nggak? Enggak, Pak. Enggak. Udah kenal Hakim kan kamu. Oke, apa lagi? Oke, terus dari banyaknya relasi itu, selain buat membangun kekeluargaan, kekerabatan, dampak atau manfaat yang Pak Faiz rasakan tuh apa kira-kira? Dampaknya gini, paling minimalis. Kalau saya merasa tidak bermanfaat, pasti saya tutup, saya berhentikan. Saya melakukan nulis, kok nulisnya nggak manfaat, saya berhenti nulisnya. Nah, nanti kapan waktu. Ini berorganisasi nggak saya tutup-tutup, berarti pasti bermanfaat. Ya, bahkan kita kembangkan dalam banyak hal. Klub-klub yang di Odesa kecil-kecil itu kan mulai tumbuh sekarang dan hidup, bergerak, menyala terus, aktif, tidak boleh pasif. Nggak boleh sering libur, nggak boleh sering masuk angin. Masuk angin boleh, tapi tetap harus kerja kan gitu kalau Odesa itu. Nggak punya duit, tetap jalan. Nah yang paling penting untuk apa tadi? Manfaat itu satu. Hidup ini kan sebenarnya manusia itu punya energi yang besar. Pikiran kita juga banyak. Betul ada batasnya, tapi manusia itu memang memiliki kelebihan-kelebihan banyak hal. Urusannya memang 24 jam sehari semalam. Tapi sebenarnya kita itu bisa banyak sekali melakukan apapun kalau kita pintar mengatur waktu dan memiliki ilmu pengetahuan. Nah, misal nih, saya menulis kegiatan rutin, aktivitasnya paling banyak untuk ekonomi dan untuk relasi sosial ya nulis gitu. Tapi alangkah baiknya kalau dibeli megang kamera. Ini juga menyangkut ilmu pengetahuan loh, bukan hanya sekedar hobi motret. Terus urusan kita yang lain juga harus
kompeten dalam organisasi. Nah, itu cara-cara kita untuk lebih bagus. Jadi dari situ saya dapat manfaat banyak. Urusan dengan membantu fakir miskin, kita bukan hanya kita senang bisa nolong, tapi buat saya ada banyak hal ilmu pengetahuannya. Saya juga pas jalan dapat fotografi yang bagus-bagus kan, bukan hanya motret orang-orang masyarakat desa. Itu kalau fotografer sengaja turun hanya untuk memotret kampung-kampung miskin, itu kan butuh waktu khusus, biaya khusus. Kalau saya kan enggak. Misal kita tiba-tiba jalan ke mana acara kayak gitu, ya saya bisa menulis, saya juga bisa memfoto, saya juga bisa membereskan masalah-masalah di skup kecil masyarakat itu, misal sanitasi. Jadi sangat produktif sehingga saya merasa dapat manfaat. Misal ini urusan air bersih lagi yang sedang kita garakkan. Nanti saya ikut turun ke situ, teman-teman kan juga pada belajar untuk rembuk warga lah dengan masyarakat, bagaimana mengusahakan air bersih. Nah, saya dari situ aja udah dapat ilmu pengetahuan banyak, pandangan hidup mereka saya catat, terus dokumentasinya juga saya dapatkan. Nah, itu soal hikmah atau benefit, manfaatnya itu banyak sekali karena memang kita banyak hal melakukan. Dan jangan sampai kalau berorganisasi itu hanya melakukan satu hal, kayak di mahasiswa itu kan hanya kepanitiaan satu, nanti ditambah-tambah kayak gitu supaya nggak bosen nih acaranya itu. Jadi dari situ kita juga akan dapat manfaat yang banyak gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Terus kalau misalnya Bapak nih kan ketemunya sama banyak orang, misal di satu hari paginya Bapak ketemu sama petani dulu, terus siangnya ketemu sama teman-teman Bapak dari anggota DPR ataupun dari yang sastrawan gitu, terus sorenya misal harus mengurus kita nih relawan gitu. Nah, itu terus, emang nggak ruwet Pak mikirin banyak orang kayak gitu? Oh ya enggak ruwet itu. Ya sebenarnya yang ruwet bukan saya tapi kamu kayaknya. Enggak, kalau ngurusi orang ruwet itu enggak gitu, itu kebiasaan. Tapi memang begini, sebenarnya ketemu dengan banyak orang itu kadang-kadang juga membuat kita psikologinya itu aneh. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan ya enggak masalah. Itu masalah soal kebiasaan saja. Misal ketemu orang politik ngomongnya begini, terus nanti ketemu lagi petaninya cara pandangnya begini, terus nanti dosen yang normatif yang nggak pernah di gerakan sosial ngomongnya begini. Nah, saya untuk mengatasi masalah itu perbedaan-perbedaan dan termasuk levelisasi berpikir itu dengar saja. Ya, kita ngomong juga apa adanya, jangan semua ditanggapi dan jangan semua juga kita pengen dengar. Karena otak kita itu ada keterbatasan untuk menampung. Nah, fokus. Tapi kalau saya ketemu petani apa-apa itu ya sama dengan yang lain, ada batasnya. Jangan terlalu banyak. Nanti kalau nggak kontrol kita itu malah ngomongin yang ngelantur ke sana kemari. Jadi fokus. Kita mau apa nih urusannya dengan petani? Kita mau apa nih ngobrol dengan anggota DPR? Kita dengan mahasiswa urusan Vika dan teman-teman ini urusannya apa? Hari Sabtu kan? Nah, fokus urusan belajar jurnalistik. Nah, jangan ngobrolin yang enggak. Yang bikin penat itu pening karena kita tuh sering tidak menduga akan ngobrolnya apa, tapi kita terpaksa harus fokus. Nah, orang yang gosip itu pasti kusut. Pikirannya seolah-olah enteng ngomongin orang, tapi nanti timbul masalah malah jadi pusing. Kalau saya kan enggak, urusan ke desa adalah urusan gerakan sosial, tidak untuk urusan lain. Makanya kalau teman-teman ngajak bisnis ke sini, ada kan yang dikira kita pertanian terus saya ngurusin bisnis, maka dia ngajak bisnis. Ya, saya enggak akan tertarik ke situ karena saya sudah punya
bisnis sendiri, usaha sendiri, dan itu menyita waktu, terus ditambah urusan gerakan sosial, sudah butuh fokus lah untuk ngurus-ngurus petani, ngurusi mahasiswa. Kalau pengurus kan nggak usah diurus. Mahasiswa sama petani ini aja saya butuh fokus, sehingga saya ndak mau kalau misal diajak bisnis, itu akan nambah masalah gitu. Karena saya harus membatasi bisnis juga cukup dengan yang sudah saya jalankan. Mungkin sudah berapa tahun, 20 tahun ya, 17 tahun lah yang paling nyata itu, ya itu sudah jalan. Terus gerakan sosial ini tidak ada batasnya dan membutuhkan fokus perhatian. Makanya nanti kalau banyak urusan dengan ini itu yang tenang. Kita pakem kita itu apa? Misal kayak Rafika, urusanmu, tanggung jawabmu apa? Lulus kuliah kan. Nah, fokus ke situ, jangan misal memperbanyak pergaulan yang tidak relevan. Tadi saya bilang harus banyak, harus macam-macam, tapi yang semuanya harus yang relevan. Ya saya mau aja diajak urusan apa gitu, selagi relevan dengan misal diri saya atau organisasi saya, ya namanya Odesa ini. Kalau nggak relevan ya nanti nambah masalah. Begitu manajemennya kurang lebih, Vika. Oke, mungkin makasih banyak atas waktunya Pak Faiz. Oke, atas sama-sama. sharingnya tentang cerita di Odesa kali ini. Terima kasih ya. Sekian sahabat.